Judul perjumpaan kita hari ini, Compassion Heals. That is the title of our meeting this evening. Compassion Heals. Belas kasih menyembuhkan. Sesederhana lagu barusan, ya, siapa yang rajin mengasihi orang lain, makhluk lain, dia akan tersembuhkan. Tadinya hanya menjadi cerita buku suci kalau belas kasih itu menyembuhkan. Tadinya hanya menjadi semacam dalam tanda kutip dogma bahwasanya belas kasih menyembuhkan. Previously, the story of compassion heals that is only exists in the Holy Scripture, but later we can find it in the findings of the scientists as well. Izinkan saya cerita penemuan sejumlah ilmuwan biar Anda yakin. Ya, guru saya mengatakan, we live in the 21st century, so we should learn the spirituality of the 21st century. Kita hidup di abad 21 dan kita harus belajar spiritualitas abad 21. Now, which is based on science and technology. Untuk itu, izinkan saya cerita sejumlah penelitian yang saya masih ingat. Salah satu profesor di Harvard yang berkali-kali menulis hubungan antara meditation, compassion, sama healing itu Profesor Daniel Goleman. Ya, beliau terkenal dan buku yang sangat terkenal dari Daniel Goleman itu berjudul Emotional Quotient. Jadi beliau yang memberikan terobosan tentang kecerdasan, tidak saja numerical, IQ dan lain-lain. IQ itu terobosan pertama datang dari Daniel Goleman. Daniel Goleman pernah menulis, sekarang sudah ada ratusan riset, bukan 1, 2, 3 ratusan. Kalau 1, 2, 3 mungkin bias, mungkin salah, mungkin keliru, ratusan. Ratusan riset yang bisa membuktikan, pertama, meditasi bisa membuat seseorang menjadi penuh belas kasih. Rinciannya gini, meditasi mengalami ketenangan. Dengan ketenangan lebih mudah kita mempraktekkan belas kasih. Dengan belas kasih, daya tahan tubuh kita membaik. Jadi runtutan ceritanya, meditasi, ketenangan, belas kasih, kemudian daya tahan tubuh lebih baik. Dengan daya tahan tubuh lebih baik, yang sempurna adalah tubuh kita punya sistem penyembuhan sendiri. Jadi semua penyakit sesungguhnya bisa disembuhkan oleh daya tahan tubuh kita. Tapi under assumption, di bawah asumsi kalau Anda sudah melewati meditasi, ketenangan, compassion, dan kemudian baru immune system Anda bekerja. Sekurang-kurangnya penyakit yang ada tidak memburuk sekurang-kurangnya. Jadi logika Daniel Goleman paling jelas. Jadi bagaimana meditasi membuat pikiran tenang, pikiran yang tenang bisa membantu kita menjadi lebih belas kasih. Belas kasih inilah kemudian yang bisa menyempurnakan sistem kekebalan tubuh kita. Daniel Goleman of Harvard writes many times, there is a good connections between meditation and compassion. More than just increasing compassion, compassion also heals, improve the quality of our immune system. Ilmuwan yang kedua yang saya mau sebutkan buat Anda adalah Bernie Siegel. Daniel Goleman dari Harvard, Bernie Siegel itu dari Yale University. Kalau Daniel Goleman itu psikolog, Bernie Siegel itu dokter. Jadi kita cerita sekarang penelitian dokter. Ya, beliau profesor doktor, tapi medical science. Bernie Siegel menulis banyak sekali buku tentang persisnya bagaimana love. Kalau Bernie Siegel menggunakan terminologi love, tapi antara love sama compassion hubungannya dekat.
banyak sekali pasien yang Bernie Siegel yang tidak bisa disembuhkan secara medis. Ini putra otak dokter namanya Bernie Siegel. Apa yang bisa dilakukan untuk pasien-pasien yang sudah tidak bisa diselesaikan secara medis? Belakangan beliau mendirikan klinik cinta, ini klinik love klinik. Bedanya dengan rumah sakit biasa, pasien yang datang ke klinik cinta ini diperlakukan dengan penuh belas kasih. Waktu pendaftaran, waktu pemeriksaan, yang dipilih susternya dan dokternya yang penuh belas kasih, yang lebih sabar, ya, yang lebih mau mendengar. Dan anehnya pengalaman Bernie Siegel menunjukkan sejumlah pasien yang tidak tertangani di rumah sakit di klinik ini sembuh. Padahal obatnya sama, resepnya sama, yang berbeda cuma satu, orang-orang yang menanganinya penuh belas kasih. Ya. The second examples of scientist is Bernie Siegel of Yale. He is a medical doctor. Yeah. Some of patients of illness who are unable to be healed in the hospital, he brought into the clinics of love. And according to the long experience of Bernie Siegel, the conclusions is very simple. Love, kindness, and compassion heals as well. Contoh yang ketiga dan terakhir biar Anda yakin dengan obat saya. Kan zaman sekarang sebelum dikasih obat Anda mesti diyakinkan dulu. Seperti kalau Anda datang ke dokter yang hebat seperti sekarang kalau orang kaya Jakarta, oh ke Singapura gitu. Obatnya sama dengan dokter yang di Jakarta, tapi lebih menyembuhkan karena dokternya dari Singapura. Lebih dokter dari Singapura mahal, kalau Jakarta kayak gitu. Tambah mahal dokternya, tambah menyembuhkan. Obatnya sama saja. Jadi biar Anda yakin. Guru saya yang mulia dari lama punya pengalaman unik. Beliau sudah lebih dari 20 tahun berinteraksi dengan banyak ilmuwan dari barat. Jadi berinteraksi dengan orang-orang terutama neuroscience. Neuroscience itu ilmu tentang otak manusia. Jadi bertahun-tahun berinteraksi, orang neuroscience tidak mau hanya mengerti otak manusia berdasarkan sains saja, tapi juga based on meditation. Mingyur Rinpoche juga sama. Jadi penelitiannya sederhana, manusia dimasukkan ke fMRI, gara-gara Tika jadi ingat alatnya. fMRI itu manusia dimasukin, lihat gerakan otaknya. Ya, di awalnya adalah dikasih berita-berita yang menjengkelkan itu, yang Mas Riu nggak suka ya, Mas Riu wartawan. Berita pembunuhan, berita pemerkosaan, pokoknya yang jengkel-jengkel. Ya, dibacain berita yang jengkel, orang di Libya, dibacain. Ya, jadi yang di dalam dibacain berita-berita dulu, dilihat gimana gelombang otaknya, bagaimana otot-ototnya. Dan bagian yang lain sekarang meditasi, suruh meditasi dalam fMRI. Jadi dilihat ketegangan otaknya antara meditasi sama dengar cerita-cerita buruk. Ya, konklusinya ada banyak, tapi salah satu yang penting untuk kita renungkan hari ini. Tatkala manusia itu marah, benci, iri, dengki, pokoknya hal-hal yang dilarang agama. Sahabat Hindu menyebutnya sadridu, sahabat Buddhis menyebutnya kilesa, pokoknya yang dilarang agama. Benci, iri, dengki, dendam, kayak gitu-gitu. Tatkala emosi negatif muncul, ada banyak bagian dari urat-urat otak manusia itu mengalami ketegangan, kenceng bahasa normal, tegang. Kalau karet itu biasa gini, ketegang. Tapi anehnya, setelah tegang oleh berita-berita buruk dan kriminalitas itu, begitu suruh meditasi, urat-urat otak yang tadinya tegang itu mengendur. Dan kalau otak kita sering tegang, apalagi tegangnya sering itu memperparah penyakit yang ada.
yang mengurangi kualitas imun sistem, memperparah penyakit yang ada, mengurangi imun sistem. Dan lewat interaksi yang mulia dan lama, penelitian yang melibatkan neuroimmunologi jelas sekali kelihatan. Meditasi membuat urat-urat otak manusia mengendur. Dalam keadaan urat otot manusia mengendur, lebih mudah imun sistem itu bekerja. Ya. Long interaction between His Holiness Dalai Lama and many scientists of the West make the same conclusion. Meditation heals. Meditation heals. Involving not only research but also a complicated medical tool called fMRI. The conclusion is simple. Meditation heals. So it is very important to consider meditation as one of the source of healing. Sekarang kita cerita obatnya yang kebetulan. Yakin sama sudah yakin. Sudah pertemuan yang keempat. Kalau nggak yakin, udah nyanyi udah 4 kali. Ya, jadi kalau kurang-kurang besok kita masih ketemu, ya, tenang saja. Nah, apa obat alternatif yang bisa dibawa oleh meditasi? Saya sebut compassion, belas kasih, compassion, metta karuna kalau istilahnya yang mulia Bante Giri yang mendirikan tempat ini. Banyak orang bertanya, apa itu compassion? Apa itu compassion? Berkali-kali saya baca dalam banyak buku meditasi, ya, mengenai penyakit manusia. Kita semua berpenyakit. Tapi berkali-kali saya dapat kesimpulan yang bagus. Ada banyak kesimpulan, tapi kesimpulannya keluar berkali-kali. Ya. I have been reading many meditation books, but this conclusion is very important. Put all the blame into a single source, self-grasping mind. I repeat it one again. Put all the blame into a single source, self-grasping mind. Ya. Seluruh penyakit spiritual kita bersumber kepada satu sumber air. Kalau sebut sumber air dari penyakit spiritual kita adalah self-grasping mind, pikiran yang penuh dengan keakuan. Siapa yang pikirannya penuh dengan keakuan, dia seperti memelihara penyakit terus-menerus. Ya, self-grasping mind. Mudah-mudahan terjemahan saya benar. Pikiran yang penuh keegoan, penuh keakuan. Dalam pembabaran Dharma yang kedua saya sudah bilang, semakin besar egonya, semakin menderita Anda. Semakin tinggi keakuannya, semakin menderita Anda. Saya ngalamin sendiri, mungkin biar bertuturnya bagus. Di umur muda, sekolahnya bagus, berzaman saya. Zaman saya bisa punya gelar master dari luar negeri, zaman saya sudah bagus sekali. Zaman saya bisa jadi dirut di umur 38 sudah bagus sekali. Sekarang banyak yang lebih muda. Tapi Anda tahu, pendidikan yang bagus, jabatan yang bagus di umur muda itu membuat ego saya besar sekali. Tidak hanya besar sekali. Ya, tapi apa yang terjadi? Saya sering menderita gara-gara hal yang kecil. Hal kecil, jangan yang besar. Ya, lampu jam 9 pagi belum mati, marah. Ya, keran lupa dimatikan, marah. Mobil di rumah parkirnya miring sedikit, marah. Banyak sekali yang membuat saya jadi marah. Anda tahu, itu contoh yang konkret bagaimana keakuan, keegoan itu membuat manusia menderita. Nah, tahu di zaman itu rata-rata 2 bulan sekali saya flu. Kadang-kadang malah bisa 3-4 minggu flu. Karena kenapa? Marah membuat daya tahan tubuh menurun. AC dinginan sedikit, flu. Ya. Asam lambung saya gampang naik. Ya, zaman itu makan santan dikit saja itu bisa banyak kamu. Sedikit saja. Ya, padahal nggak banyak, beberapa paling 2-3 sendok kelapa.